Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Ulima Sahda. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ukuran penyebaran data kelompok. Silakan disimak. Pertama-tama, yang perlu kita tahu adalah pengertian dari ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Ukuran penyebaran data meliputi simpangan rata-rata, ragam, dan juga simpangan baku. Mempelajari ukuran penyebaran data juga ada manfaatnya loh untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung rata-rata angka kenakalan remaja, tingkat biaya hidup, tingkat kecelakaan lalu lintas, juga tingkat pendapatan. Nah, coba kalian cari tahu apa yang kalian tahu tentang ukuran penyebaran data untuk kehidupan sehari-hari. Sambil kalian mencari tahu manfaat dari ukuran penyebaran data, yuk kita bahas satu persatu macam-macam dari ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata. Apa sih simpangan rata-rata itu? Simpangan rata-rata merupakan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata hitung. Untuk menghitung simpangan rata-rata dapat menggunakan rumus berikut ini. Untuk lebih memahami terkait simpangan rata-rata, mari kita bahas latihan soal berikut ini. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu tentukan nilai tengah kelasnya. Lalu kita kalikan nilai frekuensi dengan nilai tengah kelasnya dan hasilnya dijumlahkan. Selanjutnya kita mencari terlebih dahulu nilai X-bar atau nilai rata-rata dengan cara jumlah frekuensi dikali nilai tengah kelas dibagi jumlah frekuensi, yaitu 142 dibagi dengan 20, hasilnya 7,1. Setelah menemukan nilai X-bar, selanjutnya kita mencari nilai mutlak XI dikurangi X-bar. Dari 2 dikurangi 7,1, 5 dikurangi 7,1 dalam bentuk mutlak, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita perlu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai mutlak XI dikurangi X-bar. Setelah itu, kita perlu menjumlahkan hasil dari perkalian tersebut. Dan langkah terakhir yang harus kita lakukan setelah menemukan data-data tersebut, kita masukkan ke perumusan. Rumus simpangan rata-rata yaitu sigma FI dikali mutlak XI dikurangi X-bar dibagi sigma FI. Kita masukkan data dari yang telah kita temukan, 61,8 dibagi 20 yang hasilnya 3,09. Jadi dapat disimpulkan simpangan rata-rata dari data tersebut yaitu 3,09. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ragam. Ragam itu apa sih? Ragam merupakan rata-rata kuadrat jarak setiap data terhadap rata-rata. Bagaimana cara mencari ragam? Nih, cara mencari ragam adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang simpangan baku. Apa ya simpangan baku itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Simpangan baku merupakan akar dari ragam. Jadi, rumusnya tinggal mengakarkan dari rumus ragam seperti berikut ini. Dan untuk lebih memahami materi terkait ragam dan simpangan baku, mari kita bahas latihan soal berikut ini. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut ini. Dan pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai tengah dari data yang telah ada dari 3 sampai 5, 6 sampai 8, dan seterusnya. Selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengalihkan nilai frekuensi dengan nilai tengah kelas. Yang pertama yaitu 2 dikali 4, 8, 4 dikali 7, 28, dan seterusnya harus kita kalikan. Lalu kita kuadratkan nilai tengah yaitu XI. XI kuadrat. Yang pertama yaitu 4 kuadrat 16, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, dan seterusnya. Kita kuadratkan semua.
Setelah kita mengetahui nilai XI kuadratnya, maka yang perlu kita lakukan yaitu mengalihkan nilai frekuensi dengan XI kuadrat. Yang pertama yaitu 2 dikali 16, jadinya 32, dan lain sebagainya kita hitung. Setelah kita hitung, lalu hasilnya kita jumlahkan. Dari data yang telah kita dapatkan, kita bisa mencari nilai ragam. Dengan memasukkan data tersebut ke dalam rumus ragam, dengan rumus S kuadrat sama dengan N dikali sigma FI kali XI kuadrat dikurangi sigma FI kali XI dikuadratkan, dibagi N dikali N dikurangi 1. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita dapatkan dan akan mendapatkan hasil yaitu 3,3578. Setelah kita mengetahui nilai ragamnya, kita akan dengan mudah mendapatkan nilai simpangan baku dari data tersebut. Karena kita hanya perlu mengakarkan dari hasil ragam tersebut. Jadi, tinggal S sama dengan akar dari 3,3578 yang hasilnya 1,8324. Jadi, kesimpulannya yaitu ragam dari data tersebut adalah 3,3578 dan simpangan baku dari data tersebut yaitu 1,8324. Dengan berakhirnya penjelasan terkait latihan soal tersebut, berakhir pula video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami terkait ukuran penyebaran data yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.